Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua dan Ibu Bernadine, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan tentang etika bisnis internasional. Adapun anggota dari kelompok 6 sebagai berikut. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai etika dalam bisnis internasional, kita harus paham dulu apa itu bisnis internasional. Bisnis internasional menurut beberapa ahli didefinisikan sebagai sebuah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara, mencakup perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, dan lain sebagainya. Dikarenakan bisnis dilakukan secara global, maka dalam hal ini diperlukan etika bisnis dikarenakan terdapat perbedaan budaya dan adat istiadat di negara beroperasi. Alasan pentingnya etika dalam bisnis internasional itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu menghindari tindakan eksploitasi, yang kedua mengurangi tindakan kecurangan yang terjadi, dan yang ketiga melindungi norma yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu norma moral yang umum pada taraf internasional. Richard D. George menjelaskan bahwa terdapat 3 hal yang harus kita lakukan jika di bidang bisnis norma-norma moral di negara lain berbeda dengan norma-norma yang kita anut. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri. Dalam lingkup bisnis internasional, kita harus menyesuaikan diri, begitu juga dengan norma-norma etis yang berlaku di negara lain di mana kita mempraktekkan bisnis. Yang kedua yaitu rigorisme moral. Pandangan ini menekankan bahwa kita harus berpegang pada norma-norma etis yang berlaku di negara kita sendiri. Tidak peduli apakah norma tersebut berbeda dengan di negara lain. Yang terakhir yaitu imoralisme naif. Menurut pandangan imoralisme naif, bisnis di negara lain tidak perlu berpegangan pada norma-norma etis karena hal itu akan merugikan posisi kita dalam kompetisi dengan pihak bisnis lain. Berikutnya yang akan dibahas adalah dumping. Apa itu dumping? Dumping adalah istilah untuk menyebut kebijakan suatu negara ketika menjual barang lebih murah di luar negeri. Salah satu tujuannya adalah guna memperluas pangsa pasar. Dumping diartikan sebagai pembedaan atau diskriminasi harga dari produsen yang menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Dumping ini itu adalah sebuah masalah di dalam bisnis internasional. Merujuk pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, persaingan yang tidak sehat atau unfair trade practice merupakan persaingan antar pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang ataupun jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau bahkan melawan hukum untuk menghambat persaingan bisnis yang berdampak negatif pula terhadap dunia perdagangan. Lalu aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. De George merumuskan 10 aturan etis yang dianggap paling mendesak dalam konteks ini. 10 aturan itu adalah 1. Korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. 2. Korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Ketiga, dengan kegiatannya, korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Keempat, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Yang keenam, korporasi multinasional harus membayar pajak dengan fair. Yang ketujuh, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institusi yang tepat. Yang kedelapan, negara yang memiliki mayoritas saham sebuah perusahaan harus memiliki tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Yang kesembilan, jika korporasi multinasional membangun pabrik yang berisiko tinggi, ia wajib menjaga supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Dan yang terakhir, yang ke-10, dalam mengalihkan teknologi berisiko tinggi kepada negara berkembang,
Korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi sedemikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan korupsi pada taraf bisnis internasional. Korupsi pada taraf bisnis internasional adalah masalah yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan serius. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari suap hingga penyalahgunaan kekuasaan dan dapat merugikan banyak pihak tentunya. Nah, dalam konteks bisnis internasional, korupsi itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan bisnis. Nah, ini ada studi kasus korupsi dalam proyek infrastruktur. Salah satu contoh nyata korupsi dalam bisnis internasional adalah kasus korupsi dalam proyek infrastruktur Indonesia. Banyak proyek infrastruktur Indonesia yang terkena kasus korupsi, seperti proyek pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Kasus korupsi dalam proyek infrastruktur ini tentunya merugikan negara dan masyarakat, karena proyek-proyek tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih mahal. Berikutnya ada studi kasus yang datang dari perusahaan jasa yaitu McKinsey & Company pada tahun 2019. Pada tahun 2019, McKinsey membayar denda sebesar $15 juta kepada otoritas Amerika Serikat karena terlibat dalam penyelesaian hukum terkait aktivitas korupsi yang dilakukan oleh klien mereka, yaitu sebuah perusahaan tambang Afrika Selatan. Pada kasus ini, McKinsey terlibat dalam memberikan saran dan bantuan untuk memfasilitasi transaksi korupsi yang melibatkan perusahaan tambang tersebut dengan pemerintah Afrika Selatan. Tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip etika bisnis internasional dan bertentangan dengan nilai-nilai integritas, transparansi, dan keadilan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perusahaan jasa untuk memperhatikan prinsip etika bisnis internasional dalam beroperasi di negara-negara asing, terutama dalam lingkungan bisnis yang rentan terhadap korupsi dan perilaku tidak etis lainnya. Dalam kasus ini, mereka harus membayar denda yang signifikan dan merusak reputasi mereka, serta menimbulkan kerugian finansial dan citra yang merugikan bagi perusahaan. Namun, setelah insiden tersebut, McKinsey mengambil serangkaian tindakan untuk meningkatkan kepatuhan etika bisnis internasional mereka, seperti pertama, memperkuat kebijakan dan mengadopsi standar yang lebih ketat untuk memastikan bahwa karyawan mereka mematuhi prinsip etika bisnis. Yang kedua, meningkatkan pengawasan terhadap praktik bisnis mereka. Ketiga, menempatkan kebijakan tidak ada suap yang lebih tegas. 4. Lakukan audit internal secara teratur. Dan 5. Membentuk komite etika yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi standar etika bisnis yang diharapkan. Dengan mengambil tindakan-tindakan ini, McKinsey berharap dapat memulihkan reputasi mereka dan memperkuat kembali kepercayaan pelanggan mereka dalam kemampuan mereka untuk beroperasi dengan etika bisnis yang ada. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perusahaan jasa memprioritaskan etika bisnis internasional dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip tersebut, tidak hanya karena alasan moral, tapi juga karena alasan bisnis yang jangka panjang. Oke, ini ada kasus dari PT Freeport Indonesia. Jadi kenapa kasus ini aku masukin studi kasus dalam bab ini? Karena PT Freeport Indonesia itu merupakan PT multinasional yang artinya juga bisnisnya internasional gitu. Nah, jadi PT Freeport Indonesia itu apa sih? PT Freeport Indonesia adalah perusahaan tambang yang beroperasi di Papua, Indonesia. Merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. Pada tahun 2015 ada kasus Papa minta saham yang melibatkan Ketua DPR saat itu, Setia Novanto, dengan pimpinan PT Freeport dan Menteri ESDM Sudirman Said. Secara singkat, pada November 2015, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setia Novanto secara tertulis ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Republik Indonesia. Dalam kasusnya, Setia Novanto itu diduga menerima suap dari PT Freeport Indonesia untuk memuluskan perpanjangan izin usaha tambangnya di Papua. Nah, menurut laporan media, PT Freeport Indonesia itu membayar suap senilai 17 juta US dollar kepada Setia Novanto melalui sejumlah perantara. Nah, uang suap ini diduga diberikan agar PT Freeport Indonesia mendapatkan perpanjangan izin tambangnya yang akan habis pada tahun 2021. Jadi pada tanggal 2 Desember 2015, pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Sudirman Said itu memberikan rekaman utuh dan transkrip percakapan antara Setia Novanto dengan seorang pengusaha dan direktur PT Freeport. Nah, dalam kasus tersebut, Setia Novanto sempat membantah telah menerima suap dari PT Freeport Indonesia dan menyatakan bahwa ia hanya berbicara dengan perusahaan tersebut untuk membahas program CSR yang melibatkan proyek-proyek pembangunan di Papua.
Kasus ini kemudian ditangani KPK dan Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Desember 2015. Setelah melalui proses persidangan, pada bulan April 2018, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Nah, dalam kasus ini, teman-teman, hal ini tuh menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan kejujuran dalam suatu bisnis, serta perlunya penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi dan pelanggaran etika bisnis.